teman-teman, kali ini kita akan bicara soal teamwork ya, terutama di era new era. Tapi kita bicaranya sambil jalan-jalan ya di Asahan, di Sungai Asahan, kemudian sambil menemani teman-teman kita untuk rafting. Jadi kita ngomong soal teamwork di era seperti ini ya, new era, new normal gitu, di era digital. Kira-kira apa ya bedanya antara teamwork di zaman normal dan new normal ini? Oke ya, sambil menikmati pemandangan di Asahan, Sungai Asahan, dan menemani teman-teman rafting. Simak, jangan lupa subscribe. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Ya, halo teman-teman. Saya berada di jembatan tertua di Indonesia ini ya, yang diresmikan oleh Bapak Muhammad Hatta, Sungai Asahan. We can sit together. It's so beautiful, you and me, meant to be. Ya, sahabat semua seluruh Indonesia, datanglah ke Meranti Utara. Di sini paling keren itu arung jeram ya, rafting. Ada level super ekstrim, ada level ekstrim, ada level fun. Cobalah, sungainya besar, deras, dan kanan kiri pemandangannya sangat menakjubkan. Ini caranya, perahu dikerek menuju sungai. Karena memang sulit membawa perahu sampai sungai tanpa kerek. Sudah ada tangga untuk teman-teman yang mau rafting. Cukup nyaman untuk menuju start di belakang sana. Ya teman-teman, kalau Anda rafting di Desa Meranti Utara, ini menuju startnya untuk fun raftingnya. Ya, di sana tangga, teman-teman turun menuju sungai. Ya, sungainya, wah seru ya. Ini peserta lagi prepare untuk start. Jadi nanti latihan sebentar, maju, mundur, stop. Setelah itu melaju ke sungai ya. Oke, silakan datang ke Meranti Utara. Semua sudah siap, tangga sudah dibuat untuk menuju sungai dengan sangat nyaman. Oke. Teriak yang keras. Ya, baik teman-teman. Nah, kita lihat di belakang sana teman-teman kita sudah masuk ke sungai ya untuk segera rafting. Ini jalur ketiga, jalur yang fun gitu ya. Yang artinya tidak terlalu deras karena di sini ada tiga level ya, super ekstrim, dan fun. Nah, teman-teman, sejak kira-kira 1999 saya dengan tim
PDP, People Develop People, itu running atau provide outbound training. Sudah ratusan perusahaan baik perbankan, pabrikan, kemudian BUMN, pemerintahan komplit lah ya. Bahkan sudah ratusan game kita set up dari mulai spiderweb, Trustfall, Monkey, Donkey Kong, Rappling, Rafting, semua komplit. Dan apa yang terjadi ketika di kelompok kecil diskusi apa fungsinya teamwork, apa yang membuat teamwork berhasil, apa yang membuat teamwork gagal. Kemudian dalam diskusi besar juga kelompok-kelompok setelah kumpul biasanya di evening review atau mungkin review malam itu secara besar, apa yang membuat teamwork berhasil ya, do dan don't-nya. Ajaibnya teman-teman, dari ratusan perusahaan, ratusan organisasi, ratusan jenis orang, jawabannya hampir senada atau mirip ya. Jadi yang membuat tim itu bisa berhasil melakukan tugas-tugasnya biasanya jawabannya sangat standar ya. Kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, percaya dengan orang, kreatif, mau memulai, membuat perencanaan ya, dan sejenisnya ya. Kemudian membagi tugas dengan tepat, right man in the right place, right man in the right job, dan sebagainya. Jawabannya rata-rata hampir dari tahun 1999 sampai di tahun 2020 itu mirip, sama, serupa. Yang jangan dilakukan juga hampir sama, tinggal membalik saja ya. Jangan egois, jangan arogan, jangan mau menang sendiri, jangan gerusa-gerusu, main langsung kerjakan tanpa perencanaan gitu ya. Jangan menutup kuping atas masukan orang lain gitu. Empati, sifat ya oke, sama jadi teman-teman. Lalu kira-kira apa yang membuat berbeda kira-kira kalau teamwork, kerjasama, winning team, itu jawabannya seperti itu. Kalau tim yang baik, yang solid itu ya tentu hal-hal yang positif tadi ya, membuat perencanaan, komunikasi yang baik, saling percaya, pembagian tugas yang tepat, kreativitas gitu ya, mau mendengar orang lain gitu, mencari solusi, jalan-jalan baru, tidak terjebak dengan pola lama ya. Spirit yang tinggi, semangat yang tinggi, mendorong temennya untuk tetap on dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan? Yang paling harus kita cermati ketika di era new normal, di era new normal. Apa kira-kira teman-teman? Apa yang beda? Yes, betul ya. Yang paling signifikan berbeda dan kita harus fokus, harus cermati, harus perbaiki, harus transformasi, harus migrasi adalah komunikasi. Betul ya. Di dalam komunikasi yang normal biasanya banyak face to face, ngobrol, meeting di luar meeting. Sedangkan di era sekarang new normal ada pembatasan social distancing, mau gak mau komunikasinya digital. Jadi digital communication harus diimprove ya. Digital communication harus diperbaiki, harus disiapkan ya. Tidak semua siap karena memang pandemi itu sesuatu yang mengejutkan ya. Definisi krisis adalah perubahan yang mendadak yang membuat orang kehilangan keseimbangan, betul ya. Jadi krisis itu perubahannya mendadak, terus kita kehilangan keseimbangan, jatuh. Tapi kalau selama kita masih punya keseimbangan, kita nggak kena krisis. Nah, perubahan yang mendadak ini tentu membuat banyak orang gagap, membuat banyak orang kaget ya komunikasi. Alhamdulillah selama ini sebenarnya era digital itu di industri 4.0 gitu ya, yang orang bilang bahwa sekarang itu kita di era itu sudah mulai, sudah ada WA, sudah ada email, sudah ada video call, sudah ada sebenarnya. Jadi yang sekarang ini sebenarnya percepatan. Bersyukur kalau infrastruktur dalam organisasi Anda sudah komplit, sudah siap gitu. Jadi tinggal transformasi saja. Nah,
Di sisi lain digital communication tuh ada untungnya ya. Kalau dalam komunikasi yang paling jelek kan reaktif gitu. Orang belum sempat mikir ngasih action. Nah dalam digital itu orang dikasih jeda. Seharusnya juga akan nilai positif nih. Orang ketika mau respon segala macam ada waktu untuk jeda. Oke ya. Nah, jadi yang perlu diimprove, perlu dicermati dalam teamwork di era new normal, di era digital, di era sekarang ini adalah cara komunikasinya yang selama ini face to face pindah ke digital ya. Apa pilihannya dalam komunikasi di era new normal atau dalam tim Anda adalah komunikasi secara audio ya, telepon masih bisa kan, telepon seperti biasanya. Kemudian WA ya, Word, WhatsApp, bisa Line, bahkan sudah bisa attach beberapa file mengenai kerjaan sudah bisa ya. Kalau mau meeting sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, sudah ada Microsoft Teams ya. Jadi sudah banyak, bahkan di Indonesia sudah ada Rapid Team. Jadi sudah banyak tools, alat-alat untuk berkomunikasi dengan tim melalui online. Kemudian sharing file segala macam tugas-tugas sudah ada. Kemudian untuk monitoring pekerjaan ya. Kalau dari internal Anda punya IT yang bagus, sudah bikinin gitu ya, itu juga bagus. Kalau tidak di luaran juga banyak ya software-software ya, misalnya seperti Miro gitu, sudah bisa dipakai. Oke, teman-teman, fokuslah di komunikasi ini. Memang ada yang hilang. Apa yang hilang kira-kira? Ya human touch-nya berkurang. Anda kan nggak bisa nepok pundak anak buah Anda ya, gimana gitu ya, gimana kerjaannya, jewer kan nggak bisa, interaksinya juga akan beda, jadi auranya juga nggak muncul karena dibatasi dengan screen. Tapi itu bisa diakalin, mudah-mudahan tidak mengurangi produktivitas tim kita. Jadi teman-teman, kalau di organisasinya belum ada tools-tools, ya mulai dipikirkan, wah ini kayaknya kalau manajemen project ini pakai ini, jadi bisa monitoring udah sampai di mana, statusnya di mana, progresnya sampai di mana, itu bisa by software, by application, jauh lebih oke. Oke, jadi teman-teman, membangun teamwork nggak usah panjang lebar, ya semua sama, tidak ada yang berubah, masih seperti tadi. Bagaimana tim yang baik, cuman perhatikan, cermatin di komunikasinya ya, khususnya di komunikasinya. Jadi ketika komunikasi Anda keren, komunikasinya makin baik, insya Allah timnya juga masih punya spirit yang baik ya, punya semangat yang baik. Tidak menutup mata bahwa memang kondisi ekonomi turun, daya beli masyarakat juga akan turun, beberapa bisnis Anda bahkan benar-benar terhambat oleh social distancing gitu ya. Yes, itu case yang berbeda. Tapi ketika Anda membangun tim masih tetap sama. Jadi supaya tim tetap keren, tetap produktif, ya teman-teman harus positif, semangat, komunikasinya baik, kreatif, memunculkan ide-ide baru, mau mendengarkan orang lain, empati, simpati, kemudian trust, ya sama ya. Jadi formula teamworknya masih sama. Namun teman-teman mulailah pikirkan bagaimana cara komunikasi secara digital yang lebih efektif, cara komunikasi secara digital yang lebih efisien. Sebenarnya ada untungnya, digital itu kan semuanya ada istilahnya jejak digital ya. Jadi ada punya alibi, orang lebih serius karena hal-hal yang serius itu tertulis. Kalau ucapan lisan bisa ngeles kan. Jadi ini sebenarnya era yang lebih serius. Nah, segala sesuatu tindakan akan terekam, digital tracknya ada. Jadi bagi Anda yang punya kebiasaan agak serampangan, ya mesti hati-hati. Nah, atasan juga ya mengirimkan pesan segala macam. Nah, pesan Anda tuh sekarang terrecord, jadi juga harus hati-hati. Nanti bisa jadi bahan ngeles anak buah gitu. Ini bapak suruh ini, bapak ini WA-nya begini. Nah, oke ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan dulu. Ini lah seru ya. Air ini adalah di sebuah kedung, kalau orang Jawa kedung. Jadi Sungai Asahan yang tadi dari jembatan itu deras, kena celah gitu, jadi dia menjadi pelan. Kemudian di belakang ini jadi titik start yang bagus untuk rafting. Nanti ujungnya
Di sana Anda bisa makan Indomie segala macam tuh ya. Oke, bagi teman-teman yang mau ke sini ya, ke Asahan, itu namanya Desa Meranti Utara. Teman-teman bisa terbang dari Jakarta atau dari manapun ke Sibolangit, kemudian jalan sekitar 2 jam. Pemandangannya luar biasa, ada puluhan air terjun. Jadi Anda bisa rekreasi di sini ya. Mungkin Anda bosan dengan Singapura, bosan dengan Eropa, mesti ke sini. Ini keren banget. Oke, see you teman-teman, sukses besar untuk Anda dan organisasi Anda. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.